Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, sehat-sehat semua ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ya materi ada motif ekonomi dan lain-lain. Sekarang pada pagi ini kita akan belajar tentang masalah pokok ekonomi. Nah, tentunya dalam LKS kalian ada persepsi itu pokok masalah ekonomi adalah mengenai 3 pertanyaan, yaitu tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Langsung saja ke materinya, yaitu masalah pokok ekonomi. Dalam teori klasik itu ada apa saja, yaitu ada 3 masalah, yaitu ada masalah produksi, distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama itu ada masalah produksi, yaitu bahwasanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat produsen berpikir barang dan jasa apa yang harus diproduksi terlebih dahulu. Mengingat hal tersebut, sumber daya yang serba terbatas. Produksi berarti menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Proses untuk memproduksi barang atau jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal serta keterampilan pengusaha. Nah, masalah produksi ini dari barang yang terbatas menjadi barang yang tidak terbatas, yaitu karena kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali. Yang kedua itu adalah masalah distribusi. Nah, dalam distribusi harus diperhatikan apakah barang dan jasa sudah dihasilkan dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Jalur distribusi yang terlalu panjang akan membuat harga barang menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, produsen harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksinya. Untuk dapat menyalurkan barang atau jasa tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan. Nah, pada masalah distribusi ini tentunya dalam hal ini ya, konsumen itu jalur yang panjang akan membuat harga yang menjadi sangat mahal. Tentunya kalian sudah mengenal itu ya, perusahaan e-commerce Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Nah, itu kalau semakin jauh tuh harganya semakin mahal untuk ongkos kirimnya. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, pihak Shopee bekerja sama dengan yang namanya pihak logistik. Nah, logistik itu yang mendistribusikan barang-barang. Maka dari itu, pada bekerja sama nanti barangnya akan ongkos kirimnya akan menjadi lebih murah begitu. Yang kalian tahu logistik itu ada JNE, JNT, Pos Indonesia, dan lain-lain. Yang ketiga ada masalah konsumsi. Nah, apa tuh masalah konsumsi? Masalah konsumsi berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Ada kemungkinan barang dan jasa tidak dapat dikonsumsi karena harganya terlalu mahal, atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Nah, masalah konsumsi ini banyak sekali ada. Nanti ada ini konsumsi manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau yang kalian tahu nih, yang tersier aja ini masalah handphone, itu masalah iPhone apa itu, Pro Max lah itu
itu bahwasanya walaupun harga mahal tetapi konsumen kalau butuh ya dibeli. Nah, seperti itu. Yaitu masalah ekonomi menurut teori klasik ya. Sekarang masalah pokok ekonomi menurut teori modern. Nah, bahwa seiring perkembangan zaman semakin modern masyarakat, maka kebutuhannya semakin banyak dan kompleks. Kompleks itu ya sangat terkompleks. Adapun masalah pokok dalam ekonomi modern meliputi pertanyaan what, who, dan for whom. Apa itu what? Yaitu pertanyaan tersebut mengarah pada jenis dan jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi dalam perekonomian karena sumber daya bersifat langka. Tidak ada perekonomian yang dapat memproduksi barang dan jasa sebanyak yang diinginkan oleh semua anggota masyarakat. Oleh karenanya, setiap masyarakat harus memilih secara tepat barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyak barang dan jasa diproduksi. Nah, tentunya dalam hal mendirikan sebuah perusahaan atau apa, yaitu apa sih yang akan diproduksi itu ya. Kalau contoh pabrik-pabrik di Jepara itu ya, apa sih yang akan diproduksi, yaitu sepatu. Kalau di Pura ya kertas, ya gitu-gitu. Terus ada lagi yang kedua yaitu bagaimana atau who. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan memproduksi barang tersebut dengan menggunakan komposisi sumber daya atau faktor-faktor produksi apa saja dan dengan menggunakan teknik produksi yang bagaimana. Faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan how adalah pilihan, kombinasi sumber daya, perencanaan proses produksi, penentuan teknologi, dan faktor-faktor eksternal seperti biaya produksi dan kondisi ekonomi. Nah, ini tentang bagaimana tentang produksi tersebut. Nah, dalam sebuah perusahaan nih ya, itu tentunya memilih ada seleksi karyawan. Terus adanya ini mesin untuk membantu kinerja karyawan. Terus ada komputer untuk menunjang kerja karyawan dalam hal penentuan teknologi seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Nah, dalam menentukan faktor eksternal seperti harga, biaya produksi, dan kondisi ekonomi itu selaku dengan kondisi ekonomi yang berlaku seperti COVID-19 ini, maka harga barang yang diimpor dari China itu semakin mahal karena apa ini? Terbatasnya dalam hal distribusi tersebut. Ya, gitu. Pokoknya harga biaya itu dihasilkan dari apa yang akan diproduksi, yaitu bahan bakunya harganya berapa, nanti dijualnya harga berapa gitu. Bagaimana menyikapi tersebut. Dan yang ketiga itu untuk siapa? For whom. Nah, permasalahan ini terkait dengan pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa saja yang memperoleh manfaat atau menikmati barang dan jasa tersebut, serta apakah barang dan jasa tersebut ditujukan pada masyarakat umum ataukah pada segmen pasar tertentu. Nah, pada kali ini Bapak akan memberi contoh. For whom ini merek HP ternama yaitu Samsung. Nah, Samsung itu kan ada harganya yang mahal dan ada harganya yang relatif terjangkau. Nah, harga yang mahal ini ya untuk ditujukan kepada masyarakat kelas atas atau kelas premium yang uangnya banyak banget. Kalau yang kualitasnya terjangkau itu untuk masyarakat umum ya. Kalau kalian tahu lah pasti Samsung mengeluarkan kelas premium itu seperti S10, S11 dan lain sebagainya. Kalau yang terjangkau itu ada J5, ada A11, A21 ya, seperti itu. Ya, lanjut untuk ke sistem ekonomi.
Nah, bahwasanya sistem ekonomi itu di LKS kalian nih, di LKS ini itu ada 4. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis, ada sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis, yang terakhir itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, apa saja tuh semua? Nah, kita bahas ini. Bahwasanya sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi yang banyak dimanfaatkan manusia pada zaman dulu. Cara berproduksi masih mengandalkan tenaga manusia dan sumber daya alam. Di zaman modern, sistem ekonomi tradisional masih dipakai. Ini masih dipakai ya oleh suku-suku yang terasing di pedalaman atau oleh suku-suku yang sengaja mengasingkan diri dan tidak mau menerima pengaruh dunia luar atau globalisasi. Nah, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut, yaitu 1. Terdapat persaingan yang tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena hubungan antar individu sangat erat. Berarti persaingannya itu sehat. Yang 2, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Yang ketiga, tidak individualistis. Maka kalau tidak individualistis ini berarti berkelompok, tidak perseorangan. Nah, itu kelebihannya. Ada kelemahannya dalam sistem tradisional. Apa saja? Yaitu ada 5. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Yang kedua itu mutu barang hasil produksi masih rendah. Yang ketiga, tidak memperhitungkan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, sulit maju dan berkembang karena perubahan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Yang kelima itu ada kegiatan ekonomi tidak untuk menambah kesejahteraan. Itu ya, ada kelebihan dan kelemahan. Kalian bisa baca sendiri. Yang kedua itu ada sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis. Apa tuh? Sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi dengan seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ini dikemukakan oleh Karl Marx dalam tahun 1818 sampai 1883 yang tercantum dalam bukunya yang berjudul Das Kapital dan Manifesto Komunis. Nah, tentunya dalam sistem ekonomi ini terdapat ciri-ciri yang terpusat meliputi, yaitu yang pertama, semua alat dan sumber daya dikuasai pemerintah, ya seperti Cina itu dan Korea Utara. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Nah, ini komunis. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat itu ada kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ya, kalian bisa searching di Google apa itu kebijakan ini. Yang menurut Bapak ini ada di Cina dan Korut. Nah, dalam kebaikannya ini apa tuh? Ya, ada 5 kebaikannya, yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Ya, mungkin wajar ya, karena semuanya dihandle oleh pemerintah. Makanya pemerintah itu tahu bagaimana memainkan atau merencanakan sebuah perekonomian masyarakat. Yang kedua itu ada pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Ya, mungkin. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Ya tentunya dong, pastinya, karena ini diambil oleh pemerintah, makanya pemerintah dapat turut campur ya. Oke. Yang keempat tuh relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Kelima itu jarang terjadi krisis ekonomi. Ya mungkin ya kalian tahu bahwa Cina itu jarang ya terjadi krisis ekonomi ya. Ya mungkin karena ini. Nah, itu ada kebaikan dan ada kelemahannya atau keburukannya. Sistem ekonomi terpusat meliputi yaitu
Yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Ya tentunya dong, kita itu tidak bisa bebas, semua diambil oleh pemerintah, makanya individu tidak bisa berkembang. Yang kedua itu sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Ya bisa searching di Google, yaitu kalau komunis itu sangat merugikan masyarakat sekali. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya, pasti. Yang keempat, barang yang didistribusikan pemerintah kadang tidak selalu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya tentunya dong, semua itu diatur oleh pemerintah dan masyarakat butuhnya apa kadang tidak didengar aspirasinya. Makanya kadang suka gini, barang yang didistribusikan tidak selalu yang sesuai oleh yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu ada kebaikan dan ada kelemahannya. Yang keempat, yang ketiga itu ada sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Nah, apa tuh? Yaitu suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi dengan pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam istilah ekonomi ini disebut laissez-faire. Sebagian besar penganut sistem ekonomi pasar terdapat di negara-negara penganut paham politik liberal, yaitu di negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang. Sistem ekonomi liberal berdasar pada teori yang dibuat oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation yang diberikan pada tahun 1776. Dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Bahwa Smith itu berpendapat jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Nah, makanya para negara yang di barat nih, seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, itu maju ya pemerintahnya ya ini membiarkan masyarakat untuk berkembang sendiri, karena individu-individu itu saling mengejar kepentingan-kepentingan mereka. Ya tentunya ada ciri dalam sistem ekonomi pasar ini meliputi yang pertama yaitu setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. Nah, ini tentunya bagus banget. Yang kedua itu setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Tuh, jadi setiap orang itu bebas, tidak seperti komunis tadi ya. Yang ketiga itu aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Ya tentunya dong, dalam berbisnis itu mencari laba atau keuntungan gitu. Yang keempat itu semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Nah, ini kalian tahu ya, seperti pengusaha-pengusaha yang tidak BUMN yaitu swasta. Yang kelima itu pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Pemerintah tidak ikut campur intervensi itu. Yang selanjutnya itu persaingan dilakukan secara bebas. Nah, ini secara bebas antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang satu membuat mobil Toyota, yang satu membuat mobil Ford, yang satu membuat mobil apa, ya itu terserah mereka. Yang penting mereka memasarkan produknya dan membuat produknya itu menjadi lebih baik. Yang selanjutnya itu peranan modal yang sangat vital. Ya tentunya dong, dalam hal persaingan yang ketat tentunya individu tuh memerlukan modal yang sangat vital. Yang sangat vital tuh modal tuh utama banget seperti itu. Yaitu yang kebaikan sistem ekonomi pasar ini meliputi ya yang pertama itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua itu setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi yang Bapak jelaskan tadi ya. Yang ketiga munculnya persaingan untuk maju. Ya tentunya dong, persaingan untuk maju meraih laba ya sebanyak-banyaknya. Yang keempat tuh barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Nah, makanya dari itu seperti ya yang kita tahu produk
Realme, produk Oppo, produk Vivo, produk apa saja itu mungkin laris ya, tidak seperti Advan, tidak seperti, saya bukan menjelaskan Advan ya, karena kalian tahu sendiri produk HP Advan itu seperti apa. Nah, maka dari itu orang-orang akan melirik barang yang bermutu, yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima itu ada efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Ya tentunya dong, pastinya semua orang tidak menutup kemungkinan bahwa senang dalam hal keuntungan atau laba. Nah, tentunya dalam sistem ini tidak selalu ada kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan, yaitu ada 5 kelemahannya. Yang pertama itu sulit melakukan pemerataan pendapatan. Ya tahu sendiri kan, kalau yang satu bagus yang satu jelek ya itu mungkin jauh timbang tindihnya ya. Itu yang kedua, itu cenderung terjadi eksploitasi kasus kaum buruh dan oleh para pemilik modal. Ya kadang tuh ya bos itu semena-mena dalam buruhnya, tetapi ya saya kira ya semoga di apa ini, pengusaha-pengusaha itu tidak semena-mena dalam hal itu ya, mempekerjakan buruhnya. Yang ketiga itu munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Nah ini kalau tadi tuh yang produknya bagus, yang bagus-bagus berkumpul ya, kualitasnya terbaik berkumpul, dan mereka melakukan kerjasama. Setelah melakukan kerjasama itu mereka memainkan pasar atau memainkan harga. Tentunya harga itu mungkin ya, kalau mereka tidak bekerja sama itu harganya murah, tetapi kalau setelah mereka bekerja sama nih, mereka akan memonopoli harga tersebut. Ya tentunya seperti itu. Yang kelima itu terjadi persaingan yang kurang sehat. Ya mungkin ini persaingan yang kurang sehat tuh mungkin ya saling menjatuhkan gitu, karena itu ini individunya yang berkembang atau saingan antara individu. Terus yang keempat nih, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu merupakan gabungan dari kedua sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis, sehingga ada dua unsur yang saling berdampingan, yaitu pemerintah pusat dan pasar bebas. Sistem perekonomian campuran adalah suatu perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah pusat, tetapi masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankannya. Campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian campuran ini meliputi, yang pertama itu membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mendirikan perusahaan-perusahaan negara yang kegiatannya hampir sama dengan kegiatan usaha swasta yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang ketiga itu pemerintah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian. Nah ini kan campuran tadi. Nah makanya pemerintah itu ikut mengambil alih atau ikut campur dalam hal sistem ekonomi di sini. Ya ciri-ciri sistem ekonomi campuran itu meliputi, yang pertama merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua barang modal dan sumber daya yang vital, yaitu seperti listrik, air, telekomunikasi dan transportasi dikuasai oleh pemerintah ya. Yang ketiga itu pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta ya, seperti itu ya, kamu BUMN tahulah pemerintahan. Yang keempat tuh peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Nah karena ini campuran, maka individu dan pemerintah, swasta dan pemerintah itu saling berimbang, sama kuatnya. Mana yang menang ya, bukan mana yang menang ya, tentunya ya itu saling berdampingan gitu untuk memajukan perekonomian di suatu negara. Yang tadi itu kan cirinya. Nah kelebihannya itu apa? Yaitu ada 3. Yang pertama, sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seperti yang kalian tahu BUMN. BUMN itu Bank BRI ya, contohnya saya kasihkan contoh yang dekat dulu,
kepada Bank BRI. Nah, Bank BRI ini lebih berjuang untuk kepentingan masyarakat itu apa, Pak? Yaitu Bank BRI meluncurkan atau mengeluarkan kebijakan adanya KUR. KUR itu kredit usaha rakyat untuk para UMKM atau pelaku usaha untuk mereka berwirausaha atau mengembangkan usahanya seperti itu ya. Itu contoh yang dekat. Yang kedua itu hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Nah, dengan hak individu atau swasta diakui dengan jelas itu seperti apa? Yang mereka melakukan pendaftaran ke pemerintah untuk surat izin usaha yang dinamakan SIUP. Nah, punya SIUP gitu. Yang ketiga itu harga lebih mudah untuk dikendalikan ya. Tentunya kalian tahu di Indonesia ini harga tidak selalu melambung tinggi, kadang melambung tinggi itu enggak lama kok ya. Ya itu tadi kelebihannya. Yang selanjutnya itu ada kelemahan sistem ekonomi campuran, yaitu peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Nah, ini kalian tahu sendiri kan, BPJS atau apa itu kan kalian tahu bahwa BPJS kesehatan itu selalu defisit melulu dalam hal finansial mereka. Yang tanggung siapa? Pemerintah lagi, seperti itu. Yang swasta ya kayak bank apa tuh, lupa aku, bank yang di Semarang atau di mana dulu ya, yang nanggung siapa? Karologi, pemerintah lagi dong ya. Itu pemerintah yang berperan penting atau lebih berat pemerintah itu dalam mengambil beban ini daripada swasta. Yang kedua itu timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Tentunya ini tidak rahasia umum lagi ya, tentunya kalian sudah tahu berita di TV-TV itu adanya korupsi ini itu karena apa ya? Mungkin itu sebuah kesempatan dari seorang koruptor, tetapi koruptor itu mempunyai kesempatan itu karena apa ya, tidak ada pengawasan yang ketat seperti itu ya. Walaupun di Indonesia ini ada lembaga KPK, tetapi KPK itu tidak ya, KPK itu sangat bagus tapi ya tidak selalu mengawasi secara full gitu. Makanya sering terjadi pada sistem ekonomi ini terjadinya ada korupsi ya. Yang selanjutnya itu ada sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dari kegotong royongan dari oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila berpijak pada Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal ekonomi Undang-Undang Dasar 1445, yaitu pada pasal 27, 33 dan 34. Nah, bahwasanya landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1445 hasil amandemen 2002 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua itu ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga itu ada bumi dan air kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, tentunya itu ya pulau-pulau atau apa itu tentunya dikuasai pemerintah. Tapi kalau misalnya ada pulau yang dijual oleh pihak tertentu, Bapak tidak tahu, Bapak tidak ikut campur dalam hal seperti itu ya. Yang keempat itu perekonomian nasional disegerakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, itu adalah landasan pokok perekonomian Indonesia pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 45. Terus apa karakteristik sistem ekonomi Pancasila ini? Yaitu yang pertama itu ada peran negara dan swasta penting tapi tidak dominan dalam mengatur kegiatan perekonomian. Yang kedua, hubungan kerja antar lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal tapi berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga itu ada masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peran sentral dalam sistem ekonomi. Yang keempat, penguasaan sumber-sumber ekonomi yang penting diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang pemerintah itu ya banyak sekali ya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah. Berikut ciri negatif yang harus dihindari dalam ekonomi Pancasila. Yang pertama, sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Ya, itu yang harus dihindari ya. Yang kedua, sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga itu harus dihindari monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat, yaitu mengatur harga, mengatur pasar. Nah, sekian materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, sekian pelajaran kali ini ya. Nanti akan ada UTS. Nah, kalian belajar yang giat supaya nilainya kalian tuh bagus, dan tetap jangan lupa jaga kesehatan kalian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.